Sinta Hamdani, Ketua Umum Asosiasi. Kinerja pasar modal menjadi instrumen penting perekonomian karena menjadi parameter stabilnya ekonomi nasional. Para pengusaha mengajak dialog tim ekonomi dari ketiga paslon capres dan cawapres guna mengawal visi dan misi mereka dalam pengembangan pasar modal ke depannya. Jadi sebenarnya dialog ini adalah untuk mensinkronisasi masukan daripada apa yang kami siapkan dari hasil survei dan FGD dan lain-lain dari narasumber dan juga program ekonomi calon. Jadi kalau kita bicara pasar modal, sebenarnya pasar modal ini kan suatu yang sangat spesifik gitu. Tidak semua calon mungkin menyantumkan specifically. Oleh karena ini kesempatan untuk lebih membuka dialog apa sih yang akan dilakukan untuk bisa memperbaiki meningkatkan lagi pasar modal Indonesia gitu. Jadi di sini saya pikir yang paling penting adalah pekerjaan ini visi misi ini semua pasti bagus lah. Komitmennya ya pasti ada gitu. Yang kami mengawal adalah make sure bahwa siapapun nanti yang terpilih ini pasar modal ini benar-benar akan jadi perhatian gitu. Dari tim ekonomi Paslon Anies Muhaimin menyampaikan salah satunya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal dengan cara mendorong IPO dan listing perusahaan joint venture, BUMN dan sektor tertentu serta mempermudah proses dan biaya listing di Bursa Efek Indonesia. Sektor-sektor masa depan kita permudah untuk listing. Demand side, literasi dan inklusi masih sangat rendah, perlu kita kembangkan. Ada gerakan nasional menabung saham, gerakan bagus, tapi tidak resonate. Kalau Amin menang, saya pastikan Caimin, Mas Anies akan jadi marketer pasar modal Indonesia. Adapun tim ekonomi Prabowo Gibran menekankan perhatiannya pada tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai otoritas industri keuangan dan perlindungan konsumen, di mana seharusnya tugas perlindungan konsumen sebaiknya dipisah, seperti yang diterapkan Amerika dan Inggris. Nah, saya nggak mengatakan bahwa OJK harus dipisah. Ada OJK sendiri, ada Investor and Consumer Protection sendiri, enggak. Tapi OJK harus proaktif dan tegas. Pengalaman saya berinteraksi dengan BI dan OJK, deteksi dini mereka cukup bagus, tapi ketegasan dalam bertindak itu jauh dari memuaskan. Nah, ketidaktegasan ini yang ada di BI kebawa ke OJK. Sehingga akibatnya apa? Banyak kasus-kasus yang akhirnya numpuk. Ketika sudah numpuknya terlalu jauh, nyelesainya jadi susah. Sementara itu, tim ekonomi Ganjar Mahfud menyebutkan antara lain akan menciptakan 17 juta lapangan kerja baru dan pusat ekonomi baru hingga program 10 juta hunian. Hal itu akan mendorong kinerja para emiten selaku operator program. Pasar modal itu menjadikan perannya menjadi sumber pendanaan alternatif bagi ekspansi perusahaan. Jadi akan dipermudah banyak hal-hal yang bisa mendorong perusahaan mendapatkan ekspansi, mendapatkan dana alternatif dari perusahaan. Lalu menjadi distribusi hasil pembangunan di Indonesia. Makanya ini diharapkan tadi saya katakan jangan sampai pembangunan yang sudah dilakukan bagus itu tidak dinikmati oleh banyak rakyat dari pasar modal gitu ya, hanya kelompok-kelompok tertentu aja yang menikmati. Sukor Sekuritas menilai pemaparan ketiga tim ekonomi tersebut masih normatif untuk dicapai. Adapun hal menarik yang tercetus dari salah satu tim ekonomi paslon adalah dimungkinkannya dana-dana dari lembaga pemerintah yang biasanya diletakkan pada instrumen fixed income dan time deposit bisa dimasukkan ke dalam instrumen pasar saham, seperti dana pensiun, asuransi, hingga LPDP. Sebelumnya dana pensiun atau yang di bawah pemerintah itu ketakutan untuk investasi di pasar saham. Kalau rugi dibilang korupsi, ya enggak? Tidak ada payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Kebijakan investasinya belum jelas. Tapi dengan tadi salah satu pasangan calon yang menyebutkan, nanti akan ada payung hukum yang mengatur itu semua. Supaya lembaga-lembaga negara berani, tidak hanya investasi di time deposit atau obligasi negara, tapi juga di saham juga. Jumlah investor retail meningkat 5 kali lipat dalam 4 tahun terakhir menjadi 12,16 juta orang. Sehingga diperlukan sokongan kebijakan dari pemerintah baru untuk menaikkan investor lokal, khususnya retail, untuk berani bertransaksi di pasar modal demi mengangkat indeks harga saham gabungan atau IHSG. Desi Aritonang, Ricky Maulana, Jakarta.